Shalom, selamat malam semuanya. Sehat? Sehat semuanya? Tadi cerita soal pesawat, saya ingat harusnya tukeran sama Pak Gembala. Saya harus melayani di Pekanbaru kalau nggak salah. Paginya itu Air Asia hilang, dan saya pesawatnya satu jalur dengan Air Asia. Sampai di Pekanbaru, orang heboh, Air Asia jatuh, Air Asia jatuh. Saya harus pulang saat itu juga karena pagi-pagi ada syuting. Jadi dari Metro TV telepon par sore, karena saya harus langsung balik. Metro telepon, Ngol, lu jangan ngotot berangkat. Nggak apa-apa, lu nggak akan pernah kena penalti kalau lu nggak jadi syuting. Yang penting kita udah tahu bahwa lu ada di luar kota. Terus dari manajemen juga marah-marah, dari Falcon juga udah ngomong, jangan naik pesawat, jangan. Takutnya ntar lu nyusul. Nyampe ke bandara, saya ngotot pulang. Di bandara ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya nggak jadi penerbangan karena cuaca hujan. Tapi saya bilang enggak, saya kebetulan orang Manado yang otaknya agak miring. Saya bilang begini, Tuhan ngana mau bawa kemana tak iko. Itu artinya Tuhan lu mau bawa gua kemana gua ikut. Tetap naik pesawat, bener goncangan kenceng. Udah mikir kalau meninggal pasti agak masuk surga, susah masuknya ya. Karena kekristenan harus ingat situ masuk di dalam apa di luarnya. Kalau orang-orang aneh mikir ya udahlah yang penting di surga, di luar juga nggak apa-apa. Ya kan, karena kalau di dalam surga kerjaannya cuma nyembah Tuhan, enak di luar masih bisa main QQ. Dan saya sebelum stand up saya mau bersaksi dulu. Saya dari Manado tahun 98. Saya target ke Jakarta mau sekolah pendeta. Saya masih ingat banget, masih banyak saksi hidup. Saya dari Manado udah pamit semua pendeta di Manado mau ke Jakarta mau jadi pendeta. Sponsor yang bawa orang kaya nyampe Jakarta sponsor kabur. Kaburnya juga halus, dia bilang sekolahnya kita udah telat mendaftar. Jadi saya ditanya kalau lu mau sekolah musik gereja, lu mau main apa? Saya bilang saya suka main drum. Jadi katanya mau didaftar di Pros Kuneo di Bandung. Hari itu terakhir saya bertemu dengan sponsor dan tidak pernah bertemu dengan sponsor sampai hari ini. Cuman sponsornya udah tahu kalau saya jadi artis, sponsornya stres di Amerika. Tapi semua saya kenal Pak Yusak juga nggak sengaja. Saya adalah seorang stand up komedian terlaris dan terkaya di Indonesia. Ya, dulu saya dari hidup di pinggir jalan. Tahun 98 saya jual koran di Tugu Tani. Saya kenal banget sama Seset karena kebetulan Ibu Rohani adalah mamanya beliau. Dan saya malu untuk minta tolong ke siapapun. Saya jualan koran di Tugu Tani. Tapi satu hal yang saya nggak pernah lupa adalah 10% dari penghasilan saya bawa buat gereja. Sampai sekarang. Saya sekarang target dari Metro TV setiap bulan penghasilan saya 285 juta. Dan itu tercukupi selama 4 tahun. Bahkan lebih, Desember kemarin 680. Permasalahannya adalah perpuluhan. Ya, kalau mungkin cuma 1 juta 2 juta perpuluhan berasa enak ya, cuma 200 ribu. Ini 300 juta. Berapa kita bawa ke gereja? Stres kan? Saya ngalamin jujur, saya stres berat. Saya sampai telepon Ibu Gembala, Bu 5 juta aja boleh ya Bu? Serius, saya tidak pernah nambah atau ngurangin. Saya bilang sama Metro, saya harus menyisihkan 3 hal dalam duit saya. 10% buat Tuhan, 2,1 buat diakonia, 12,8 buat pajak. Sisanya saya hidup dari situ dan berkecukupan sampai saat ini. Tuh, Anda mau diberkati Tuhan, ingat loh, saya sampai ngomong sama Ibu Hana, sebenarnya Tuhan gak butuh duit kita 10%. Karena dia yang ciptakan langit dan bumi. Tetapi kenapa dia minta? Karena dia mau lihat Anda taat atau tidak. Kalau Anda taat, belajar dari Petrus. Petrus sama Tuhan Yesus pekerjaannya tukang kayu. Petrus pekerjaannya nelayan. Sekali waktu Yesus naik perahu dan dia bilang sama Petrus, bertolaklah ke seberang dan tebarkanlah jalamu. Petrus ngomel kalau Anda baca Alkitab. Tuhan udah dari pagi Tuhan. Udah siang kiri kanan kita cari. Nggak ada isinya Tuhan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Jikalau Petrus tebar jala, penuh tidak? Penuh. Anda mau diberkati Tuhan? Belajar memberi. Sampai sekarang. Komik 8, saya punya film Komik 8 kemarin tayang. Komik 8 2 minggu penontonnya nyampe 1,6 juta penonton. Cuman 2 minggu. Filmnya tayang cuman 1 bulan di bioskop, turun, langsung dapat penghargaan dari Jokowi sebagai film terbanyak penontonnya selama 2014 dan masuk film kedua sejak dari pertama di Indonesia ada film cuma 2 minggu nyampe 1,6. Kedua pertama tuh Habibie. Nah itu nyampe. Dan ini komik 2 nih tayang 15 Juli nanti. Tapi dengan saya posisi jadi artis di daerah saya nggak dianggap.
Saya di Jakarta tadi mau kesini pun orang udah banyak minta foto. Tapi dikala saya pulang Manado, darah Yesus nggak ada. Serius. Saya naik pesawat gitu, turun di bandara, nggak ada. Serius, ke Medan orang rebutan minta foto. Tapi dikala kita pulang kampung, nggak ada. Serius. Saya sampai telepon Pak Gilbert. Saya telepon Pak Gilbert, Pak C, ini kok Mongol nggak ada yang minta foto ya? Pak Gilbert cuma jawab begini, Mongol jangan ngana lupa. Di Alkitab pun Tuhan Yesus nggak dikenal di kampungnya. Nah apalagi elu. Oh iya benar juga di satu sisi ya. Satu sisi benar. Kedua, saya adalah stand up komedian satu-satunya di Indonesia yang tidak pernah malu mengakui bahwa saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Coba silakan cek. Nggak ada, saya nggak pernah malu sama Mario Teguh pun saya gak ribut. Saya nggak takut karena ini iman saya. Tapi saya adalah stand up komedian yang paling sering diajak ribut sama pendeta. Saya baru habis di sidang 24 hamba Tuhan di Cikini. Cuman gara-gara saya ngomong di televisi bahwa sekarang di Indonesia banyak pendeta bodoh. Nih pendeta ngamuk coy. Masa kami biji mata Allah lu bilang kami ini bodoh? Saya nanya, nah saya bijinya siapa pak? Kan sama aja pak. Kenapa tahu kenapa saya bilang pendeta bodoh? Karena pendeta kalau berdoa setiap kali ibadah minta Tuhan suruh datang. Coba lu ke gereja, selalu pendeta doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini. Coy, jangan dipanggil. Kalau Tuhan datang kiamat. Iya benar kan Alkitab lo ngomong Tuhan datang apa yang terjadi? Kiamat. Jangan dipanggil. Karena Tuhan kita bukan tecelup naik turun naik. Bukan. Tuhan kita udah di sorga. Lu suruh turun nama lu siapa? Nggak boleh. Yang sekarang kita panggil adalah Roh Kudus, bukan Tuhan Yesusnya. Nah kalau dia turun siapa yang jaga di atas? Gak boleh. Jadi pendeta marah. Kedua, saya sempat ditegur oleh Bama Kristen Jawa Timur gara-gara altar call. Pendeta salah ngomong kalau Anda sakit, taruh tangan kanan Anda di dada, taruh tangan kanan di bagian yang sakit pada tubuh Anda dan angkat tangan kiri Anda kepada Tuhan. Salah kalimatnya. Karena kalau kita sakitnya jantung, enak tuh tangan kanan. Bayangkan kalau embeyen. Masa mau begini? Kan gak lucu itu. Ketiga, saya ngomong di Metro TV, kekristenan sekarang banyak copet. Entah di GPCC konon kabarnya ada yang hilang HP. Di Tiberias banyak banget orang hilang HP. Kenapa hilang HP? Karena kita doa tutup mata. Di mana di Alkitab ada ayat tutup mata? Tidak. Di kitab perjanjian lama angkat tangan, Tuhan turun tangan. Matius 6 tentang hal berdoa, yang disuruh tutup itu bukan mata, pintu dan jendela. Nah lu tutup mata, sedangkan gereja, apalagi saya orang Manado, aduh darah Yesus, berdoa lama. Provinsi paling lama berdoa di Indonesia adalah Sulut. Bayangkan doa makan sampai nasi dingin belum amin. Tuhan, Engkau yang mulia, dingin tuh nasi. Bayangkan kalau di gereja doanya begitu, nggak usah dihipnotis, hilang sendiri bro. Saya dimarahin pendeta, jadi menurut Pak Mongol, jadi kita doa harus buka mata, itu juga nggak bagus. Tahu-taunya ibadah di Kuta Bali. Ayo, Tuhan kau berkati acara kami, lewat bule pakai bikini. Oh pasti laki, haleluya, jika enak. Jadi doa yang benar tutup mata apa buka mata? Buka tutup. Loh, ada ayatnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, satu berdoa satu berjaga. Loh, saya pernah masuk asrama di gereja GPDI. Kita dibagi ikan, dapat ekor kan kita senang. Oh haleluya, daging semua. Mari kita berdoa. Amin. Darah Yesus. Wih, mujizatnya atas kepala bro. Kita nuduh dosa, nggak nuduh hilang ikan gua. Nah, tutup satu buka satu, selesai. Nganak kotek yang pancuri. Dan saya bersyukur sampai saat ini tetap Tuhan pakai udah 4 tahun. Dan saya bersyukur saya tidak pindah gereja. Saya tetap di gereja saya, jemaatnya cuma 79 orang. Di Sunter GBI juga. Tetapi semuanya nenek-nenek. Yang anak muda cuma 6 orang. Pemain keyboard, pemain gitar, drummer, 2 penyanyi sama saya. Kita cuma berenam anak muda, sisanya oma-oma. Tugas kita bukan cuma pemain musik, nganterin pulang. Bayangkan stand up komedi termahal nganterin nenek-nenek, nggak ada masalah. Itu bagian dari pelayanan. Yang bikin kita kesel di gereja adalah nggak bisa ngundang artis. Bukan nggak bisa bayar, perpuluhan saya gede. Per
Permasalahannya jemaatnya gereja saya disuruh nyanyi lagu cepat, nggak ada yang berdiri. Kita coba-coba lagu yang ku kan terbang tinggi di awan, duduk semua. Nah kita bingung, terus maunya lagu apa? Cai Mecu. Jadi dari gereja udah 13 tahun sampai sekarang lagu andalan adalah Cai Mecu. Cai Mecu, haleluya. Cai. Beneran, coba sekali-sekali ke gereja saya, stres bener. Beneran, jemaatnya begitu, giliran persembahan gak ada orang di kursi. Semua antri di toilet mau pipis. So bingung nih. Tapi kita nggak boleh pergi, kita nggak boleh pindah gereja cuman karena kita jadi selebriti. Tetap dimanapun kita bergereja karena iman bertumbuh di gereja Anda. Mujizat terjadi di gereja Anda, tidak di gereja orang. Karena semua gereja punya mujizatnya. Ingat, mujizat sumbernya dari Yesus Kristus. Minyak cuman wadah. Kalau Anda berhala minyak, Anda lebih berdosa daripada orang berdosa. Saya tinggalnya di Pondok Jaya di Mampang. Kalau Mampang banjir, cuma daerah saya yang kena. Sebelah jemaat gereja ampe amba botol minyak urapan air tetap masuk. Nganape bodok ibu. Oh nggak boleh begitu Pak Mongol. Kami tetap yakin kami nggak akan kena air. Tetap bu, kita alur air. Kecuali ibu punya tongkat Nabi Musa, ibu nggak akan kena air. Terakhir, saya adalah stand up komedian mendapatkan sebuah mobil Alphard dari sebuah perusahaan internasional karena saya ngomong di TV bahwa mereka adalah penghasil tolol pon di dunia. Ya, jadi yang punya smartphone jangan percaya handphonemu smart, karena tidak semua smartphone itu smart. Ada smartphone yang tolol pon. Materi ini udah didaftarkan di Departemen Hak Cipta, jadi kalau ada yang make harus bayar saya 2,1 M. Ya kan didaftarin coy. Ya bener. Kenapa? Kita mau bukti handphone Anda smartphone atau tolol pon. Mau bukti? Mau? Cari, coba pegang HP-nya. Ini serius. Pak Yusa kami buhana sampai kaget, gila lu agak sencing dikit ya, nggak apa-apa lah. Sencing boleh, yang penting jangan hempen ya. Yuk cari kalkulator di HP. Ini serius, ini nggak bohongan. Saya dapat Alphard. Nggak pernah saya pakai, saya sewa. Karena muka nggak matching. Bener, saya punya Alphard. Ulang tahun Pak Pendeta Benita Timu di Grand Hyatt, saya make Alphardnya ke lokasi ke Grand Hyatt, yang bukain pintu ngomong, oh gantian sopir ya bang. Wah bingung, padahal mobil gua kok dikirain gua sopirnya. Udah ketemu kalkulator? Udah? Pencet angka 9. Udah? Pencet kurang. Udah? Pencet 9 lagi. Jadi 9 kurang 9. Sudah? Pencet kali. Sudah? Pencet angka 2. 9 kurang 9 kali 2. Pencet sama dengan. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, kejujuran Anda membuat Anda diberkati. Yang jawab 0 angkat tangan. Oke, yang jawab minus 9 angkat tangan. Oke, berarti yang minus 9 adalah handphone yang paling pinter. Karena yang jawab 0 adalah tolol pon. Berarti ibu pakai BB ya? Pakai Nokia ya? Iya. Nokia dan BlackBerry akan jawab 0. Tetapi yang jawab minus 9 coba angkat tangan. Oke, kita mulai lagi dari pertama. Jangan bangga dulu mentang-mentang minus 9 kena. Kenapa minus 9 yang benar? Karena aljabar law harus kali dulu baru tambah, baru kurang. Oke, mulai dari pertama pencet angka 4. Pencet kali. Sudah? Pencet tambah. Pencet sama dengan. Yang jawab 4 angkat tangan. Ada 1. Yang jawab 8 angkat tangan. Nah. Yang jawab format salah angkat tangan. Android. Yang jawab sintaks error angkat tangan. Berarti handphone Anda masih tolol pon. Karena 4 kali tambah jawaban yang benar adalah kenyang. Tapi saya mau ngasih tahu buat Anda, satu HP yang tidak akan pernah menjawab pertanyaan Anda. 4 kali tambah cuman 1 HP di dunia yang tidak akan pernah mau menjawab. Dan handphone tersebut adalah BlackBerry tipe 10. Serius. Beli Q10 atau Z10 atau Porsche yang baru, dia tidak akan pernah menjawab. Karena hukum aljabar 4 dikali tambah nggak boleh dijawab. Dan saya dapat Alphard dari mereka. Dan saya bersyukur semuanya terjadi. Saya dulu dekat sama Seset.
Saya nih cuman karena dia di Bintaro, saya di Jakarta Utara, saya nggak pernah ke rumah Bintaro. Mami masih tetap ada, masih tetap telepon, masih tetap bangga bahwa ternyata ada anaknya yang mungkin dia didik secara rohani. Saya dulu dekat dengan Pak Jeffrey, kita tetap jalan. Saya juga sampai sekarang tetap tidak pindah keyakinan. Teman saya pemain band pindah agama, pindah keyakinan. Saya cuma bilang ya biarin aja, karena mungkin matanya belum terbuka. Kalau saya udah terbuka karena hidup di pinggir jalan. Setelah saya jadi artis tidak harus berubah, karena muka saya tidak matching untuk berubah. Saya memakai apapun gak ada yang percaya itu original. Serius. Kemarin di Senayan City di gereja ada yang hilang HP. Ini beneran, ada manajer saya, ada asisten saya. Lagi ada yang hilang HP. Semua jemaat yang lagi gak berdoa ngeliat saya loh. Nah, gue bilang aduh Tuhan, ini berarti gimana nih? Ini kayaknya gak boleh ke gereja gue muka begini. Dan saya kebetulan deket sama Tompi, dia juga dokter bedah. Dia bilang ada beberapa dokter bedah termasuk anaknya Pak Sudarmono. Dia bilang, "Ol, hidung lu yang kita perlu bedah, yang lain udah cukup." Cuman masalahnya Tuhan taunya saya pesek. Ntar kalau rubah terus tau-taunya meninggal, Tuhan kok gua mati? Ya ampun itu lu ngol, gua lupa, ya ampun. Jadi jangan dirubah. Tuhan tahu kita yang lahir begini udah begini aja, ya kan? Terakhir banget, yang percaya Indonesia negara kaya, coba angkat tangan. Saya satu-satunya stand up yang pernah tampil di depan Presiden RI di Kongres Partai Komunis di Cina. Tampil 10 menit 110 juta. Pulang Indonesia stres perpuluhan. Yang percaya Indonesia negara kaya coba angkat tangan. Yang lain kurang yakin. Saya mau ngasih tahu buat Anda. Indonesia masuk 4 negara besar penghasil emas di dunia, 2 negara besar penghasil batu bara terbesar di dunia, negara pertama penghasil timah terbanyak di dunia, negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia, negara kedua penghasil cabai terpedas di dunia. Ini serius, cabai rawit adalah cabai terpedas setelah cabainya Meksiko. Dan Indonesia negara penghasil cabai termahal di dunia, yaitu cabai-cabean. Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil setan tertinggi sekolahnya di dunia. Coba nonton film horor luar negeri, belum tentu setannya sarjana. Tetapi Indonesia punya suster ngesot. Beliau S1. Karena sebelum jadi suster ngesot kuliah di Akademi Keperawatan. Ya kan? Tapi kenapa orang Indonesia khususnya Kristen takut sama setan? Simple, karena Anda kurang makan babi. Yang makan babi angkat tangan. Kenapa kekristenan harus makan babi? Karena dengan Anda makan babi Anda orang hebat. Anda lupa Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk ke mana, Bos? Berarti babi ada apa, Bos? Ada setan. Dengan kita makan babi kita makan apa? Ya sudah selesai, Pak. Solusi Anda tidak didekatin setan, makanlah babi. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan setan gak usah ditengking, Pak, cuman ngomong ya ampun lu doang, malu aja gua makan, kabur setan. Tapi ada 3 hal dari Indonesia yang gak enak. Pertama, Indonesia negara terjorok di dunia. Jorok di mana, Pak? Ngupil. Saya pernah manggung di Beijing, di Hong Kong, di Singapura, Thailand, Aussie, Malaysia. Indonesia udah gak kehitung. Kelakuan orang luar kalau ngupil enak, ambil, buang. Indonesia tidak. Ambil, ya goyang. Bahkan gue pernah lihat jenderal goyang, bro. Gue pelintir. Di mana dibilang jorok, buangnya. Orang bule begini Indonesia nitip. Mana aja. Kadang baju temen pun dihajar. Kedua, apa yang dinyatakan jelek dari Indonesia oleh orang luar? Buang angin alias kentut. Orang Indonesia nggak bisa, orang bule tuh cuek, Pak. Orang bule kalau dia mau kentut jalan kentut aja, put. Kita Indonesia nggak boleh, karena kalau kita buang angin dianggap nggak sopan. Tapi kita nggak boleh dengar orang buang angin. Di toilet di mall ada yang bunyi, kita yang di luar yang stres. Siapa itu? Di MKG banyak, Pak, di MOI juga ada. Orang bunyi put, darah Yesus, siapa itu? Pakai alasan cuci tangan, nungguin orangnya keluar. Orang Indonesia, dan dikala orang itu keluar cuma 1 komennya, oh elu. Ini jorok, Pak, jorok. Ketiga yang gak enak terakhir dari Indonesia,
Indonesia. Soal ngusir setan tadi saya lupa. Anda tahu mau ngusir setan kalau namanya suster ngesot pakai apa? Nggak usah pakai macem-macem Pak, paku payung aja, lu taruh di lantai, set. Stres suster ngesotnya goblok, ada paku. Ngusir apa lagi Pak? Pocong. Nggak usah dibacain Alkitab Pak, dia budek kan, dimasukin kapas, diikat. Lu mau bacain pakai ayat kursi, percuma, nggak denger Pak. Ayat Alkitab pun dia nggak denger. Ngusirnya pakai apa Pak? Portal. Lu pasang portal, dia nggak bisa lompat, dia balik Pak. Ya kan? Tepuk tangannya. Terakhir banget yang paling nggak enak. Ini nggak paling nggak enak, dan saya mungkin berharap guru sekolah minggu harus ingat lagu-lagu ini. Bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Lagu pertama Burung Kutilang. Kita ingat lagunya, di pucuk pohon cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru. Ya, gua beli tuh burung bro. Gue orang paling penasaran, sumpah. Gua beli tuh burung kutilang, harganya 210.000, gua ingat banget. Sampai dia mati, nggak bunyi trililin. Serius Pak, ini lagu paling bodoh Pak. Kedua, menanam jagung. Cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Saya udah pernah nanya dari Sumatera sampai ke Sorong Papua, bagaimana cara menanam jagung. Ternyata cuman pakai kayu. Cek, masuk, selesai. Ini ngapain nyangkul? Ini lu mau nanam jagung apa jenazah Pak? Nggak masuk di akal Pak. Kok sampai harus segitu dalam Pak? Saya udah nanya. Nanam jagung kedalaman mati jagungnya Pak. Emang begitu? Belum bintang kecil di langit yang tar pulang setelah khotbah, setelah doa berkat keluar, lihat ke atas. Biru apa hitam Pak? Hitam. Kalau situ ngotot biru, Anda buta warna akut Pak. Perlu dilasik matanya kalau begitu. Banyak lagu yang gak masuk di akal, tapi tetap dinyanyiin, termasuk Balonku Ada 5. Berapa warnanya? Berapa warna balonku ada 5? Ya 5, udah judulnya Balonku Ada 5. Warna pertama warna apa Pak? Merah. Nggak mikir Pak kalau dari merah jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Yang meletus 6, oneng. Lu bener PA kalau sampai bilang 5. 6. Warna pertama itu hijau. Tapi kenapa nggak boleh dinyanyiin anak kecil? Kalimat keduanya, meletus balon hijau, hatiku sangat. Bayangkan anak 5 tahun loh Pak, cuman gara-gara balonnya pecah di hatinya. Hatinya kacau, gimana putus cinta Pak? Sutet dinaikin Pak. Nggak boleh Pak. Kedua lagi, itu mengajarkan anak kecil dari kecil posesif. Balonku tinggal 4, ku pegang. Tuh posesif. Kalau enggak bapaknya sama ibunya pelit. Orang tinggal beli balon gopek, susah amat sih Pak. Jangan terlalu pelit. Terakhir saya dimarahin oleh Papi Gilbert, karena Anda boleh cek di YouTube, saya pernah bilang bahwa beliau nggak mungkin masuk surga. Dimarah-marah tahu, dia khotbahin kan ngomong, ada anak gua yang satu bilang gua nggak masuk surga, bilang sama tuh anak, gua punya pintu khusus. Saya bilang, kenapa Pak Gilbert nggak masuk surga? Karena pintu surga sempit. Jadi Anda yang gemuk, tobat Pak, tobat makannya. Anda yang badan gemuk gak mungkin masuk surga Pak. Karena surga pintu sempit. Mau ngikut Kolose pengangkatan, 1 malaikat 4. Nah kalau Anda kegemukan, malaikatnya yang gila gede banget. Malaikat sebelum angkat dia laporan, bos gede. Dari surga teriak, gak usah lu bawa, lu titip. Nah ribet. Jadi tolong yang hari ini gemuk kurusin Pak. Pintu surga sempit buat Anda. Yang penting buat semua yang hadir hari ini udah gak stand up. Bu, Pak, dukung pelayanan gereja Anda. Jangan pindah cuman karena mau nyari yang namanya mujizat. Jangan pindah karena gembala Anda agak nggak perhatian dengan Anda. Jangan pindah cuman karena ibu gembala pakai perhiasan baru. Karena gereja kalau ibu gembala pakai emas baru, ribut di belakang.
Ribut, aduh itu perpuluhan gue tuh, aduh. Jangan ribut, biarin, karena Anda bukan anggota KPK sorga. Biarin, pengembalaan akan bertanggung jawab terhadap jemaatnya. Tetapi kalau Anda mau bertumbuh, dukung gembala sidang saudara, doain beliau, karena mereka pun manusia sama seperti kita. Nah kalau Anda minta doanya sama Pak Gembala, nah Pak Gembala minta doanya sama siapa? Ya sama kita, supaya sinergi, supaya saling ada merasa bahwa oh ya udah gue anggota gereja. Ingat, nggak usah pindah gereja. Saya sampai sekarang tidak mau pindah gereja, karena saya tahu gereja saya melarang yang namanya rokok. Jangan merokok. Memang di Alkitab nggak ada Pak, ada cuman di pompa bensin. Gereja pakai ayat tubuhmu bait Allah, Pak, nggak kena. Nggak selamanya orang ngerokok dirusak bait Allah. Orang juga nonton film bokep tetap rusak bait Allahnya. Tetapi pakai ayat Ayub Pak, ada di kitab Ayub. Orang yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Nah sekarang mau nanya, Anda ngerokok keluarin asap dari mana? Dari mulut. Supaya nggak keluar dari mulut, lu telan tuh asap. Ya kan, karena kalau dikeluarin Tuhan bilang keji di mataku. Jadi lebih solusinya jangan merokok. Kedua, jangan pakai narkoba. Ketiga, jangan seks bebas. Saya udah punya putri satu, saya nggak mau nakal karena saya nggak mau gara-gara saya anak saya yang menerima akibatnya. Boleh cek semua, saya mau manggung di luar kota tidak pernah ada request cewek ini cewek itu. Padahal artis tuh ada begitu, suka ditanya. Saya di Batam dikasih cewek, ceweknya saya ajak ngobrol di lobi, ceweknya pulang, panitianya yang stres. Oh Pak nggak suka cewek ya, kita ada cowok juga Pak lah. Bingung Pak, bingung. Kenapa? Karena kita artis. Jadi semua fasilitas kebutuhan dikasih, padahal tidak. Saya tidak mau, karena Alkitab ngomong, Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Zina adalah hal yang paling Tuhan marah. Jadi jangan berzina. Kalau Anda mau mencuri, mungkin hukumnya masih boleh 363 ya, 365 nggak boleh, tapi tetap 8 tahun penjara. Ya kan? Buat pemain musik, mata Anda sipit, syukuri. Karena orang mata sipit nggak pernah ada berita dihipnotis. Karena orang mata sipit anti hipnotis. Lu mau pakai apa percuma, dia merem. Tenang, kita yang mata sipit aneh. Abang kemarin ke Beijing kan, satu hal di Beijing yang paling gak enak apa? Di daerah Tiananmen orang kalau buang air nggak dikunci pintunya, jadi dibuka, dia ngablak begini juga. Bener kan Bang, serius. Kita yang orang Indonesia sampai ya ampun sih, bukannya dikunci nggak dibuka sama dia, ada yang lewat dia melongo. Saya suka, aduh, tapi ya itulah. Yang penting tetap hari ini semua diberkati dengan sukacita, amin. Saya baru hari ini dengar suara Kasari beneran. Dulu udah sering ke satu bar di GPCC, belum pernah dengar dia nyanyi. Tapi pas hari ini dia nyanyi, keren banget. Saya kebetulan kenal sama abangnya, sama Freddy juga kenal. Kebetulan sama-sama pelayan di penjara. Saya dulu kerja di Rutan Cipinang. Ada yang mau masuk? Nggak boleh, udahlah. Habis ini kita doa berkat ya. Persembahan kedua ya Pak ya. Ingat, mau diberkati? Mau diberkati? Beri yang terbaik. Kalau harus begitu Pak. Saya punya berlian 3 karat ya. Kalau kata salah satu artis, saya pakai berlian 3 karat. Saya langsung nyaut sebelah dia, itu Coca-Cola kali. Kan berlian nggak 3 karat, 3 karat. Lah kalau karat Coca-Cola. Lu mau Natalan itu coy. Apalagi saya orang Manado. Manado itu kelemahannya kaleng kongguan. Ada orang Manado sini mana? Orang Manado nggak boleh lihat kaleng kongguan Pak. Kenapa? Ada rantainya. Rantainya disolder, dipakai ke gereja. Saya usaha kecil-kecilan Pak di Manado. Kasari kalau mau usaha di Manado paling enak. Usaha apa paling enak? Rental mobil. Karena di Manado kalau hari Minggu mau ke gereja biar cuma 2 meter tetap naik oto. Dan orang Manado kalau naik oto DP kaca dianya kunci. Sekalipun AC nyala kenceng. Kenapa? Buat mau badada. Iya. Itu kalau orang Manado coy, mau bagaimanapun tetap AC nyala kenceng, nggak dikunci gua sampai ngomong. Terus yang kedua, kalau dapat berlian bro, di gereja Protestan tahu-tahu dia angkat tangan, kirain mau menyembah Tuhan, mau ngasih lihat cincin. Itu kalau orang semua Desember coy, Manado mulai piara babi. Dari semua binatang cuman babi yang puasa.
Anda pernah menyelidiki babi kalau Desember nggak makan? Iya beneran, babi puasa mereka. Karena mereka tahu 20 hari lagi kita tewas. Siapa yang paling kurus, dia yang nggak akan pernah dipotong. Jadi mereka berpuasa, ya kan? Kenapa saya pakai kacamata di kepala? Cek semua di YouTube, saya nggak pernah pakai kacamata di mata. Saya selalu makainya di sini. Karena mata saya nggak pernah minus, yang minus otak saya. Sekian dan terima kasih, saya mau Shalom. Asik. Tepuk tangannya dong. Mantap. Di luar boleh hujan coy. Pluit terkenal pasti akan ada banjir. Jangankan Pluit, rumah saya pun banjir Pak. Saya tinggal di daerah Mampang itu namanya Pondok Jaya. 2 jam Jakarta hujan. Air di rumah saya itu semata kaki di lantai 2. Jadi nggak usah takut, sini kalau cuman banjir paling sekaki doang coy. Di rumah gua kita bisa ngelihat lele depan muka. Wih, kemarin banjir sampai masuk dalam rumah. Terus kita ngangketin barang. Ke belakang saya ibu-ibu. Mas Mongol nggak syuting. Udah ribet, saudara lagi bawa-bawa baju ditanya syuting. Mongol jawabnya enggak, langsung ngomong, Bu, seandainya ya kira-kira kalau ada anaconda gimana ya? Balik ibu-ibunya ke rumahnya. Soalnya airnya gelap coy. Jadi nyantai. Saya di sebelah rumah saya juga ada anak Tuhan. Dia doa pakai doa puasa coy. Tuhan luputkan hujan. Jangan sampai banjir Pak. Kita tinggal daerah banjir. Sampai Tuhan datang juga akan banjir. Lu mau pakai minyak kurapan 70 botol tetap air akan datang. Pindah Pak kalau mau nggak banjir. Karena orang Kristen tuh kadang-kadang suka nggak berhikmat. Apa aja soy, mau ketemu setan, kaki nyangkut batu, darah Yesus berkuasa. Itu batu bro. Lu supaya nggak kesandungnya lihat jalan. Jangan lihat sorga. Lihat jalan. Tangan kesetrum nyolok listrik lagi mau ngegosok coy. Wih, darah Yesus. Tangan lu basah bukan setan. Karena gereja Tuhan apa-apa pasti nyalainnya setan. Kalau di neraka ada psikolog, pasti yang paling kaya raya dia coy. Karena pasti setiap hari datang share. Setannya datang curhat, Pak, Bu dokter saya lagi hari ini salah. Karena orang Kristen tuh begitu. Dan saya selalu gak pernah berubah. Setiap kali saya kemanapun selalu ngebahas soal duit. Karena gereja sensitif. Lihat pendeta kegemukan di belakang ngomong, terlalu banyak makan duit gereja. No. Giliran kekurusan kurang doa. Kita hamba Tuhan jadi serba salah Pak. Udah begitu kalau disuruh bawa perpuluhan. Sekarang di Jakarta banyak. Oh nggak usah bawa perpuluhan karena itu udah perjanjian lama. Oke kalau lu nggak bawa coy. Kenapa gereja nggak mau bawa? Karena nggak boleh lihat ibu gembala pakai perhiasan baru. Dia baru ngasih 10 juta. Besok ibu gembala pakai anting baru. Di belakang ribut. Itu kelakuan gereja. Ngomongin orang paling enak. Jadi saya sebagai stand up komedian selalu cocok saya nggak susah berubah. Oleh sebab itu kalau Anda nonton saya dimanapun di TV. Dikala saya stand up belum pernah saya pakai kacamata di mata. Saya selalu makainya di kepala saya. Karena yang minus bukan mata saya, otak saya yang ini. Jadi saya to the point. Saya jadi stand up komedian, saya bisa jadi entertainer juga nggak pernah saya pikir. Saya dulu targetnya mau sekolah pendeta. Dan saudara bisa bayangkan kalau saya jadi pendeta jemaat saya seperti apa. Ya kan? Kalau Pak Yopi ada wibawa hamba Tuhan. Nah gue coy. Pasti tukang copet semua di gereja gue. Sekarang copet udah banyak di gereja. Kemarin saya ke Senayan City Desember. Ada hilang HP. Nyalahin muka gue. Saya syuting layar lebar bareng Rio Dewanto juga begitu. Nyampe lokasi syuting Rio doang yang dimintain foto. Gue kagak ada yang nyamperin. Gue stres ada bapak-bapak datang, kirain mau minta foto. Dia ngomongnya, tolong kau turunkan koper-kopernya ya. Loh, gue sakit hati, gue artis Pak. Saya syuting sinetron ABG Jadi Mantan. Datang ke lokasi syuting, asisten pribadi seorang artis ngomong, Mas tolong dong diambilin aqua. Aqua? Dikirain gue PU. Kenapa? Muka, bicara muka gue lemah coy. Serius. Oleh sebab itu Mongol paling gak suka difoto kalau lagi sementara di acara. Bukan soal gue sombong, gak matching. Nanti kalau foto terkesan kayak nyonya dan sopirnya. Jadi gue selalu menghindar. Satu hal yang gue selalu bilang adalah, sampai saat ini saya juga tadi lupa ngelanjutin pagi. Saya adalah seorang stand up komedian yang paling luar biasa. Karena saya sampai saat ini memegang tampuk pimpinan sebagai stand up komedi termahal dan terlaris di Indonesia. Hari ini saya habis ini harus kabur. Karena ditunggu syuting di Antv.
Jadi pekerjaan setiap hari, besok juga manggung di acara rapat kerja nasional, dibayar besok 15 menit stand up 28 juta, berarti 22.800.000 per puluhannya. Dan Anda harus ingat, sebulan kalau dikumpul 20 juta berapa duitnya? Berarti 30 kali 20. Langsung stres gue coy. Aduh Tuhan, ini banyak banget nih, gue harus bawa ke gereja. Gue telepon gembala sidang, Bu 5 juta aja ya, soalnya berlian lagi turun nih Bu. Serius, saya to the point, saya suka telepon gembala sidang. Tapi setelah sekali waktu saya lagi doa pagi saudara, Tuhan ingetin saya, bukan soal duit lo yang gue minta, tapi ketaatanmu lah yang akan gue lihat. Dan itu terbukti saudara, sampai saat ini saya masih jadi artis. Bayangin coy, muka kayak gue begini, mobil gue udah 24 biji. Saya punya Alphard udah 2, Ferrari udah punya 1. Tapi kesini gue naik taksi. Kenapa coy? Muka gue kagak cocok. Gue pakai Alphard di ulang tahun pendeta Benita Timu di Grand Hyatt. Pas gue turun dari pintu mobil, ada yang buka kan pintunya. Petugas Grand Hyatt kan bukan pintu. Dia ngomong begini, gede banget suaranya. Oh mau gantian sopir ya? Terus yang sopir siapa? Ini mobil gue coy, mobil gue, masa gue marah-marah? Dia kan sakit hati. Orang Kristen tuh begitu. Ketemu Alphard didoain. Tuhan, jadikan, beli. Jangan didoain, beli Pak. Pakai duit. Dikelilingin pakai dalam nama Yesus. Itu bukan tanah suci, lu kelilingin. Beli. Dan saya terkenal sebagai stand up comedian yang to the point. Saya nggak pernah marah, saudara, nggak pernah malu. Saya pernah ditegur oleh Bama Kristen. Kenapa? Karena saya ngomong, sekarang gereja Tuhan suka keterlaluan kalau lagi mau doain orang sakit. Angkat tangan kirimu kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit pada tubuh saudara. Sekarang kalau kita sakit jantung, tangan kanan di mana? Nah kalau kita sakitnya ambeien, gimana itu tangan kanan? Masa begini? Kan nggak masuk di akal. Sekarang kalau itu sakitnya ambeien, kalau sakitnya sakit kelamin gimana? Mau naruhnya gimana cuy? Gak berani naruh, kita pasti dilema. Oh Tuhan mau ditaruh di mana? Ternyata sebelahnya ada bencong, sini Bang Goyang bantu. Ini masalah. Tapi saya boleh jujur, saya sampai hari ini, saya tetap memberi apa yang Tuhan punya. Saya tetap bawa 10% kepada Tuhan dan 1,2% sebagai diakonia. Dan saya tidak pernah meminta-minta, Tuhan udah janjiin loh coy. Jadi saya boleh jujur, saya tidak pindah gereja. Gereja saya di Sunter Kirana, jemaat gak nyampe 100. Persembahan masih ada gope. Saya boleh jujur, kalau saya mau jadi artis saya bisa pindah ke gereja besar. Tetapi kenapa saya tidak pindah? Karena saya mau bertumbuh iman saya. Pertumbuhan iman terjadi di gereja lokal saudara. Jadi jangan pindah-pindah gereja, ntar giliran mati lu balik lagi. Karena gereja begitu, giliran lagi, ke sono. Jadi gereja belalang pelompat, ke sana kamari, lompat sana, lompat sini. Giliran meninggal, balik ke sini. Emang lu pikir ini gereja pemakaman? Tidak, belum lagi sekarang doktrin orang mati diinjili. Gua kadang-kadang suka sakit hati. Ketemu pendetanya, ngol mamanya belum lahir baru. Belum Pak, oke kalau begitu harus diselamatkan injil. Udah meninggal Pak. Bisa ngol, justru gua mati. Enggak ngol, ada begini, enggak bisa. Hukum Alkitab, orang hidup ngurusin hidup, mati ngurusin mati. Kalau Bapak mau bikin KKR dunia orang mati, gua sumbang spanduk 2.000. Datang dan hadirilah. Kebaktian kebangunan rohani. Lokasi tanah kusir. Bagus 70 hektar pemakaman semua. Nah lu injil itu suster ngesot. Karena orang Kristen suka aneh. Lewat kubur aja pakai permisi loh bro. Misi. Bayangkan kalau yang dikubur itu nyahut. Silakan. Lu meninggal. Dan saya sebagai stand up komedian terkenal dari 2011 sebagai pakar KW internasional. KW itu kalau bahasa gaulnya tuh homreng. Homo Pak, bencong. Kenapa pakai istilah KW? Karena untuk TV nggak boleh masuk. Sesuai undang-undang KPI masuk area rasis. Jadi pakai istilah KW. Karena kalau ada tas original pasti ada KW-nya. Sepatu original pasti ada, cowok pun sama. Ada original pasti ada. Nah, buat nyari tahu cowok KW itu simple Pak. Lihat di saat dia gerah. Kalau cowok normal narek baju. Panas banget. Ini pasti normal Pak. Tapi di mana KW? Pakai tangan. Gerah ya. Sekarang pertanyaan lu dapat angin dari mana begini bro? Nggak dapet. Cowok normal jalan lihat kotoran. Simple.
Ini anjing sembarang buang air. Nah itu cowok normal. Dia ngelangkahin kotorannya. Kalau cowok KW beda. Ya Allah ada air. Dia enggak, dia minggir. Paling simple mau nyari tahu nih buat Anda orang fluid. Pasti suka ke empo. Pasti suka ke sebelahnya lagi. Semua mall di fluid ini pasti ada mereka. Buat nyari tahu simple. Panggil dari belakang. Kalau ketemu nih ada cowok 2, bertiga, berempat lagi jalan bareng. Sambil ketawa-ketawa coy. Panggilin aja begini. Cin, lihat siapa yang nengok. Nah, jadi banyak badan keker, six pack, jalan begini-begini. Cin, siapa ya? Nggak mungkin normal. Karena cowok normal panggilannya coy. Gitu coy. Jadi kalau Cin, siapa? Wassalam. udah hatam tuh. Jadi kalau saya, itu kan sebagai penelitian Pak. Jadi nggak usah ribet. Di kolam renang di Pantai Mutiara simple ketahuan di mana gayanya. Pasti gaya dada. Kenapa kalau dia gaya dada? Sebenarnya semua gaya ada. Tetapi kenapa banyakkan dada? Masalahnya adalah berenangnya bro. Jam 4 sore mulai. Setengah 6 belum nyampe. Dari ujung ke ujung belum nyampe-nyampe. Kenapa coy? Karena dari 4-5 jari yang harus dia buka, 2-nya ngetril. Nah, kan jadi dia narik cuma 2 jari. Cing. Yang ngambil air cuma 2 ini coy. Yang 2 keluar. Jadi itu sudah ciri-ciri. Indonesia itu negara hebat. Kenapa nggak hebat? Simple, Undang-Undang Dasar 45 harus dirubah kalimatnya. Kalimat yang ngomong mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Kita nggak sampai masuk diantar, cuman sampai pintu doang. Jadi negara kita kagak maju-maju coy, karena nggak masuk dalam. Kita kayak melongok doang, siapa yang mau jemput ya? Nggak ada, kita balik bro. Ya kan? Kedua, gara-gara nama Budi. Siapa yang nama Budi sini jangan marah. Tapi emang benar di sekolah ini Budi, ini Ibu Budi, semua soal Budi. Budi lahir 1908, udah meninggal lama bro. Harusnya ganti nama dong. Ya kan, ini Mongol, nah, itu kan bagus. Ngapain lagi Budi? Tapi Budi kenapa dia bodoh? Pelajaran SD kelas 2 halaman 4 bab 1. Halaman 1 kata pengantar. Buku kan begitu. Budi pergi ke Bandung jam 9 pagi. Disusul kakaknya Arman jam 9 lewat 10 pagi. Perjalanan Jakarta-Bandung 3 jam. Pertanyaannya jam berapakah mereka tiba di Bandung? Budi jam berapa? Jam 12. Arman jam 12 lewat 10. Ini pelajaran bodoh. Orang mereka berdua abang adek kenapa nggak semobil? Lo selisihnya berapa menit? 10. Kurang ajar di Budi berarti nggak nunggu abangnya. Ini bahaya nih frame begini. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 7.500. Wati membawa uang 50.000. Beli 3 kilo, sekilo 7,5 duit gocap. Pertanyaannya berapakah kembaliannya? 27,5. Ini negara kita bodoh sampai sekarang. Orang yang pergi Wati lu yang jawab. Lu cari tuh si Wati Pak. Jangan main dijawab. Kita nggak tahu Wati beli pulsa. Jadi jangan sok tahu. Lu cari tuh Wati berapa kembaliannya. Jangan kita yang jawab. Ini pelajaran aneh. Belum lagi di mall, di apartemen, ada taman baru dibangun ditulis, tolong jangan diinjak, hargailah kami. Gua bingung lu nanya sama rumput kapan. Lu kalau rumput nggak boleh diinjak, lu tanam di genteng Pak. Karena hakikat rumput diinjak. Ya kan? Orang nanya sama Mongol, kalau lu nonton film The Moses, King and God and Kings, siapa yang salah? Salahnya Musa. Kenapa nggak minta Google Map? Kalau dia pakai Google Map, pasti masuk Kanaan. Tapi tadi pagi khotbah keren. Lu jangan percaya sama Google Map. Gua pernah ditilang gara-gara dia. Tetap di jalur kanan. Puter balik. Kita nggak lihat di atas ada tulisan nggak boleh puter balik. Puter balik. Disemprit sama polisi. Oh, Pak maaf Pak, saya nggak salah. Yang salah handphone nih buat Bapak aja deh. Orang dia yang ngajak, orang disuruh kita belok kanan. Ternyata ada larangan. Serius berarti yang ditilang handphonenya bukan gue kagak salah. Dan Mongol bisa jadi seperti sekarang semua karena Tuhan. Saya tidak mau pindah gereja, saya tetap kasih apa yang menjadi milik Tuhan. Dan terbukti saya tidak pernah meminta-minta. Saya sekarang berbisnis saudara. Bisnisnya kontrakan petak. Karena itu paling cocok sama muka. Mau bisnis perhiasan gak ada yang percaya. Saya beli mobil, saya rentalin di Manado. Kenapa saya taruh di Manado? Karena provinsi Manado provinsi paling gengsi di Indonesia. Biar cuma 2 rumah tetap harus naik oto.
Apalagi kemarin Natalan coy. Laris manis tuh mobil coy. Dan kelemahan orang Manado kalau naik mobil ada cuma satu. AC segede apapun, kacanya nggak dikunci. AC boleh nyala coy, kaca tetap dibuka. Mau ngapain coy? Buat dada. Iya. Padahal nggak kenal siapa yang didadain. Cuman mau ngasih tahu, gue di oto. Iya begitu. Itulah Indonesia. Itulah Manado. Manado itu kelemahannya cuman kongguan. Tahu kenapa? Karena di kongguan, di kaleng pasti ada rantainya. Nah rantai dibuka, disolder dari kalung. Jadi kalau saya stand up komedian, kita mencari sesuatu yang kecil, dijadiin gede, membuat lucu, tapi boleh jadi berpolemik. Kalau berpolemik saya selalu bilang terakhir banget saudara. Hari ini saya mau nanya dulu, ini gak pernah berubah materi ini. Dari 2011 saya sempat dimarahin oleh satu gereja, ribut di Twitter nambah follower 4.000. Enak banget tuh coy kalau ngeribut di Twitter. Follower bisa nambah jadi 6.000. Saya ngebahas soal babi sejujurnya. Yang makan babi coba angkat tangan. Ini serius. Yang makan babi angkat tangan. Coy, lu makan babi, lu orang hebat. Serius coy. Karena dengan Anda makan babi, hidup Anda gak usah penuh dengan ketakutan. Kenapa saudara? Jangan lupa Yesus musir setan di Gerasa. Di setan masuk kemana? Berarti babi ada apa? Kita makan babi, kita makan apa? Simpel kan? Jadi kalau ketemu setan gak usah darah Yesus. Jangan coy, samperin setannya. Jangankan lu, malu aja gua makan. Gitu, babi langsung keluar. Ada yang lebih aneh lagi, diminumin air sama minyak urapan. Pas orangnya muntah pendoa ngomong haleluya, setan keluar. Bukan keluar enak lehernya coy. Enak, gua pernah nyoba soalnya. Gak usah setan keluar soalnya dingin. Gak enak di leher coy. Jadi jangan menghalalkan cara untuk mendukung alibi saudara. Pokoknya kalau saya mah udah poin aja. Doa nanti tolong. Anda penuh dengan Roh Kudus, tidak selamanya harus berbunyi bahasa roh. Karena bahasa roh adalah bahasa engkau dengan Tuhanmu. Jadi jangan ke mall pakai bahasa roh. Saya ngomongin soal setan, beli barang, ada barcode-nya Bang Mongol, itu pasti udah punya setan. Kurialah balau, beli aja Pak, comot langsung bayar, ngapain didoain? Karena orang Kristen suka aneh coy. Anda mau penuh dengan Roh Kudus harus melewati sakramen. Datang ke gereja Anda, bilang sama gereja bahwa Anda mau dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda belum penuh Roh Kudus, jangan berbahasa roh. Anda yang membuat kita jadi malu. Kenapa? Karena bahasa roh orang yang belum diurapi Roh Kudus bunyinya sandal. Sandal lama, lu colek tuh orang beli bata, no lagi diskon. Sandal dibawa-bawa. Gue pernah ketemu orang begitu, gue bilang gue beli Nyongki Komalani mau. Sandal-sandal, ada lagi Tuan Takur, itu orang India. Indonesia nggak kenal Tuan Takur. Terakhir, Mongol mau nanya buat semua yang hadir hari ini, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Pertanyaan kedua, di manakah W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut? Di Indonesia apa di luar negeri? Di Indonesia. Kalau di Indonesia berarti kalimat yang ngomong di sanalah aku berdiri salah. Dia lagi ada di sini. Jadi harus di sinilah aku berdiri. Kagak di sono coy. Kalau dia di Belanda berarti benar di sono. Tapi soal lagu Indonesia Raya adalah lagu yang membuat nenek saya nggak jadi orang Indonesia. Terdeportasi gara-gara Indonesia Raya. Disuruh nyanyi, dia nyanyi begini. Tahun 82, pemutihan. Saya lahir dikasih nama Wang Tien-Chen. Wang Raja, Tien tambah, Chen lurus. Jadi raja yang lurus, miring ternyata saudara. Iya kan? Nenek saya mau jadi warga negara coy. Ngurus lah, disuruh nyanyi. Papa saya lebih gila lagi, suruh baca Pancasila sampai 6. Karena dia bilang, sorry gua Cina, gua gak mau lugi. Jadi dia hitung, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Di 5 dia bilang, kok masih ada 1? Nah, itu akhirnya gak lolos papa saya. Kalau nenek saya lebih gelen lagi, dia nyanyi Indonesia Raya. Dia nyanyinya begini, Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Ditanya sama yang Ci, udah dihafal belum? Udah. Lu kenapa dirubah? Kan tanah airku. Bukan mu, harusnya ku. Hayya, lu orang hempen. Owe baru mau ngulus. Berarti belum tanah air owe, baru situ. Bener. Dari kepinteran bener di nenek saya. Dia kan baru mau jadi, berarti kan belum, masih tanah airmu. Jadi kepintaran tersebut membuat keluarganya dideportasi.
Tapi nenek saya adalah orang tua yang meninggal umur 106 10 hari. Jadi nenek saya belum pernah ke rumah sakit, pas dia ke rumah sakit umur 106. Saya pernah nanya, kok bisa umur 106? Dia bilang begini, kita dari Cungko datang ke Jakarta cuma modal sayur. Sayur yang diasinin. Nyampe Jakarta lagi perang. Amak lagi di Kali Besar lagi buang air. Sekarang mendadak bunyi tembak-tembakan. Amak mau nanya sama lu, cebok apa lari? Lah gua bilang pasti amak cebok. Ha, lu hempen. Orang lagi perang gak usah mikir cebok, lari coy. Jadi amak saya lari coy. Gue bilang jadi amak lari dengan perasaan berdosa. Berdosa di mana? Belum selesai. Jadi dia ngengkang lari. Nyampe di ujung nyari air susah. Terpaksa dapat apa? Daun pisang. Sekarang Mongol nanya. Zaman dulu nggak ada sabun coy. Tapi mereka bisa umur 106. Mongol punya temen umur 41 tahun. Sekarang dari rumah sakit Pondok Indah. Kenapa coy? Kena stroke. Di rumahnya itu sabun sampai 3 macam buat cuci tangan. Makannya semua hijau kecuali daun bonsai. Semua dalam bentuk salad. Dia di rumah gorengnya nggak pernah pakai bimoli, sania dan sebagainya. Dia pakai langsung minyak zaitun. Saking bener-bener higienis. 41 stroke. Gua nanya sama dia, lu pernah lihat orang gila di tong sampah makannya? Pernah lihat dia diabetes pak? Nggak pernah. Nenek saya umur 100 masih bisa jahit. Rambutnya masih banyakan hitam. Saya nggak pernah lihat dia pakai sampo. Dia pakai santan kelapa. Jadi dia cuci pakai santan. Rambutnya hitam. Keren banget. Bantalnya baunya. Banget. Banget minta ampun Tuhan. Bener sarung bantal buang di kolam ikan, lele meninggal. Surr. Bau banget, serius. Dia masih bisa jahit di kondisi umur 100 tahun. Serius, masukin benang jam 9 pagi, masuk jam 4 sore. Serius, benang 7 meter, sisa semeter. Kenapa? Isep potong. Potong. Isep lagi. Potong, isep lagi. Tinggal semeter. Tapi puji Tuhan nenek saya meninggal 106 gara-gara kaget. Kenapa kaget? Pelitnya. Bawang dihitung bukan per kilo, per biji. Ditulis di buku. Lu ambil besok bikin goreng 8. Ditulis kurang 8. Lu hilang 1 ribut negara. Serius. Tapi bersyukur di keluarga saya udah 5 orang cece saya udah bertobat. Semua udah dibaptis Islam. Cuman usahanya belum berhenti. Karena mereka punya kasino di Makau. Jadi saya bilang, Ceh udah lahir baru ngapain buka tempat judi? Pinter jawabnya. Yang Tuhan larang main judi. Saya nggak main, saya buka. Berarti gue kagak main, kagak kena sama dosa. Pinter dia mas, pinter kita. Keluarga uang yang pinter ya. Jadi cece saya buka rumah judi. Dia bilang tetap perpuluhannya ke gereja kok. Oh ya udahlah, daripada kita ribet ya kan. Udah. Sampai sekarang puji Tuhan cece saya udah lahir baru tapi belum berani ngomong ke orang tua. Jadi hari ini saya cuma mau ngasih tahu buat semua, buat anak muda yang di sini tadi ada pujian, penyembahan, ingat baik-baik kalau kita mau menyembah Tuhan enak banget, jangan kayak ayam ketelan karet. Ini kan lagu tadi lagunya keren. Tang. Anak muda di belakang kayak orang ketelan karet. Giliran lu nonton Agnes Monica sampai bulu ketek lu tumbuh. Banyak anak muda gereja begitu, nyanyi buat Tuhan serius. Kayak orang gak makan 5 hari 5 malam. Padahal lagu buat menyembah Tuhan tuh lagu enak coy. Karena Mazmur 103 itu ya dan amin dalam pujian penyembahan. Jadi kalau lu mau menyembah Tuhan buat anak muda nanti, jangan malu melompat bagi Tuhan. Saya udah tua jelek pun masih berani lompat. Nah lu yang ganteng susah amat. Saya sekarang suka marah, serius. Paling terakhir banget. Saya dibayar mahal buat di sini coy. Jadi Anda undang stand up komedi termahal di Indonesia, closing paling terakhir. Yang suka jalan-jalan ke mall coba angkat tangan. Jujur aja nggak boleh bohong, dosa bohong. Yang suka ke mall angkat tangan. Gue juga soalnya. Saya mau ngasih tahu buat saudara. Yang pernah ke Beijing coba angkat tangan. Pernah ke Tiananmen? Orang di Tiananmen buang air pintu dikunci apa kagak?
Enggak. Mongol pas ke sono sampai gua stres. Itu bapak bukannya dikuncing, enggak dia jawab kami ngeliatin. Gua kadang-kadang mikir lu bener sencing, serius. Lu tutup dong tuh pintu, enggak apa-apa lah. Oh ya udah terserah lu deh. Kita yang ribet enggak kenal kok gitu. Nah, kenapa coy? Mall di Indonesia, khususnya Jakarta, adalah mall yang paling banyak menjebak orang Kristen. Rakyat Indonesia terjebak paling banyak di mall. Kenapa? Karena mall di Jakarta batasan sebelah dengan sebelah tidak tertutup utuh. Terbatasnya cuma setengah. Sedangkan kita buang air itu rahasia. Ya kan? Jadi pas kita masuk ke dalam toilet, kita duduk. Ya kalau ada orang juga. Ini menderita kalau kita mau kentut. Sebisa mungkin jangan bunyi. Karena kalau sampai bunyi, yang di luar mikir siapa itu di dalam. Pakai ditungguin cuci tangan di wastafel gitu ya. Orangnya keluar baru kita komen, oh lu. Jadi kita kalau di toilet seperti itu kayak orang gila loh coy. Sampai pakai dipepet-pepet, aduh jangan bunyi. Sampai pakai tisu. Ini bahaya. Kedua, di toilet mall bintang 5 di Indonesia, khususnya Jakarta, tidak ada ember dan gayung. Kita nyuci ngandelin tisu sama air yang diputer di belakang. Sob, ingat baik-baik, air ini nggak kena langsung, kita yang harus agak geser. Yang ketawa paling kenceng pernah ngalamin coy. Saya juga begitu, jadi agak joget dikit. Ini air mana? Ini bahaya. Paling terakhir ketiga. Di toilet mall bintang 5 nggak ada sikat di toiletnya. Gue pernah ngalamin nempel. Itu di dalam kayak orang gila. Tuhan mujizat mana Tuhan? Aduh Tuhan ini mujizat Tuhan mana ini? Ini gimana mau ngilangin, mau kobok susah. Orang ada yang mau masuk. Kalau kita tinggalin kan orang ngomong, ih artis jorok banget tuh kayak mukanya gitu. Jadi kita bilang, aduh Tuhan tolong Tuhan ini bagaimana Tuhan? Terpaksa lah sepatu yang jadi korban. Seng. Ini bahaya banget. Buat anak muda, ingat. Kekristenan tidak pernah merayakan Valentine per 14 Februari. Karena kekristenan merayakan hari kasih sayang itu setiap hari. Amin. Kekristenan tidak merayakan yang namanya cinta. Tetapi kekristenan merayakan namanya kasih. Karena cinta landasannya nafsu. Kasih landasannya takut akan Tuhan. Karena kalau orang landasannya nafsu pasti grepe kelakuannya. Tetapi kalau kita landasannya takut akan Tuhan, kita mikir ngelakuinnya. Saya bukan berarti udah benar. Tetapi saya berusaha untuk jadi benar. Saya berusaha untuk jadi sempurna di hadapan Tuhan. Saya kalau diundang artis ke diskotik, saya datang. Tapi main COC. Real. Saya kemarin ulang tahun temen artis, kita ke Equinox. Mau datang ya? Datang. Gue main COC. Minum mal, es teh manis. Sorry, kagak bohong, serius. Saya peminumnya es teh manis. Tidak pernah minum minuman keras. Karena saya GBI coy. Udah ikut dolos camp. Ketahuan meninggal kita. Pendetanya banyak di atas coy. Jadi sampai saat ini saya tetap diberkati Tuhan karena saya taat sama Tuhan. Sekalipun mungkin ada sedikit-sedikit yang mungkin kalau di TV kadang-kadang suka bikin gereja marah-marah. Saya udah berapa kali dimarahin gereja. Orang Advent bahkan pernah marah gara-gara babi coy. Karena mereka kagak makan babi. Gua bilang coba bapak makan, pasti enak banget. Ya kan? Jadi buat semua yang hadir hari ini, ingat baik-baik Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu nyata, mau bertumbuh iman tetap di gereja, mau diberkati tetap beri yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara. Saya mohon pamit, gak bisa lama-lama, karena masih ada acara lagi. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, shalom.